Ini dipublish 28 Juli. Ini menjelaskan klaim bahwa Ibtu Rudiana klarifikasi bahwa Eki masih hidup. Klaim tersebut dikasih thumbnail ini. Eki masih hidup dan sudah menikah. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata ya, dengan mata biasa aja ini. Oke. Selanjutnya, nah ini soal yang nggak pernah selesai kayaknya nih. Nggak tahu kelarnya kapan nih kasus nih. Belum selesai. Iya, ini Anju seneng banget ngangkat Vina nih. Klarifikasi Ibtu Rudiana bahwa Eki masih hidup. Korban dari perkosaan Vina dan pembantaian Eki itu dulu ya, itu adalah Vina dan Eki. Eki itu adalah pacarnya Vina. Diserang dan dibunuh oleh geng motor. Yang sekarang orangnya sudah dipenjara seumur hidup. Udah divonis. Kemudian kasusnya kembali mencuat karena ternyata ada 2 tersangka yang belum ditangkap, dan akhirnya ada 3 yang belum tertangkap, 2 dianggap tidak ada, 1 ditangkap namanya Peggy. Dan Peggy mengajukan PK pra peradilan, dan ternyata Peggy lolos bahwa dia tidak bersalah dan itu penangkapannya tidak sesuai prosedur. Kemudian polisi tidak mengajukan gugatan lagi, sehingga mencuatlah karena dianggap Peggy itu adalah otak pelaku utama. Kalau otak pelakunya dia tidak benar, kemudian orang berasumsi bahwa pelaku yang sebenarnya udah dipenjara pun dikhawatirkan juga tidak benar. Akhirnya hampir semua pelaku mengajukan PK dan mereka udah didampingi sama pengacara, termasuk oleh calon wali kota Jawa Barat, Bang Deddy Mulyadi, yang menjadi calon gubernur Jawa Barat ya, yang menjadi inisiator dari PK mereka. Nah ini bagaimana informasinya, Nil? Tiba-tiba Eki masih hidup. Nah ini saya tidak masuk kepada isi kasus kasus penanganan kasusnya ya. Saya lebih masuk kepada narasi yang ada di video ini. Nah di sini di thumbnail salah satu akun YouTube ya, channelnya Benang Merah. Ini dipublish 28 Juli. Ini menjelaskan klaim bahwa Ibtu Rudiana klarifikasi bahwa Eki masih hidup. Klaim tersebut dikasih thumbnail ini. Eki masih hidup dan sudah menikah. Padahal kalau kita lihat secara kasat mata ya, dengan mata biasa aja, ini kita sudah bisa menyimpulkan sebenarnya video ini, gambar thumbnail ini, muka ini tempelan gitu ya. Kemudian termasuk yang merah itu juga sebenarnya yang mukanya itu adalah Ibtu, bukan foto Rafael Alun ini dulunya, yang diambil mukanya diganti. Jadi yang baju tahanan ini adalah Rafael Alun. Jadi narasi ini benar-benar hasil opini mungkin ya yang ada di kepala pemilik akun ini, yang menarasikan Eki masih hidup, sudah menikah, Rudiana akhirnya diamankan usai mengaku. Nah ini kira-kira narasi yang ada di kepala oleh pembuat konten dibikinlah seperti ini dan ditayangkan di channelnya. Karena tidak ada narasi apapun, hasil penelusuran kita nggak ada Ibtu Rudiana klarifikasi bahwa Eki masih hidup, itu nggak ada. Kemudian dalam konferensi persnya Ibtu Rudiana mengucapkan sumpah, bahkan siap melakukan sumpah pocong demi menangkis kabar dan tuduhan anaknya tersebut masih hidup. Jadi tidak ada informasi sahih yang menyebutkan Eki ini masih hidup. Jadi ini murni saya melihat informasi yang dikreasikan dan yang sengaja menyesatkan, yang dibikin oleh pembuat kontennya. Fotonya juga bukan foto Eki ya? Bukan, ini tempelan ini. Ya. Terus muka bapaknya itu juga tempelan. Ya. Itunya itu di tempelan itu muka Rafael Alun. Kalau ini tayang di foto ini di barata.co.id dan diambil dan ditempelin lah muka yang lainnya. Ya. Ini ada di YouTube ya? Ini ada di YouTube di channelnya Channelnya apa? Benang Merah. Wow.
Benang merah kehidupan. Iya, benang merah. Kayaknya benang merah nih sering juga ya bikin yang model-model begini ya. Coba kita baru kali ini nih yang sering tadi itu yang banyak itu kopi politik tadi ya. Ini benang merah baru kali ini kita. Ini kayaknya benang merah nih yang bikin namanya ini ya orang-orang romantis kayaknya. Karena kok tiba-tiba dia bisa punya ini ide namanya benang merah. Ini luar biasa sih. 211 subscriber ribu ya, 211.000 subscriber. Dan kontennya memang model-model gitu kan. Aduh, penontonnya luar biasa ya. Dalam kasus Sambo penontonnya sampai 2,7 juta. Dan videonya ngambil comot-comot dari mana-mana ya kayaknya. Dia seperti biasa ya. Tempel gambar gitu. Ya. Cuplik sana sini. Aduh. Ini kayaknya cuma untuk AdSense ya, untuk dapetin untung aja kan? Iya. Kayaknya ini dia ya. Targetnya bisa jadi nyari AdSense, bisa jadi kalau udah subscribernya banyak, bisa jadi channelnya dijual jadi cuan juga. Jadi cuan juga. Apalagi namanya juga menjualnya benang merah. Ya meskipun kita tidak tahu tentang Ibtu Rudiana, bukan berarti kita bisa juga semena-mena gitu. Karena kita juga kasus juga masih ada di pengadilan, jadi kita harus tidak boleh menjudge orang itu bersalah, dan kita apalagi membuatnya seolah-olah dia bersalah padahal kita juga nggak tahu kasusnya. Dan Eki juga memang udah meninggal dan udah ada makamnya dan udah ada semuanya, jadi kita bisa katakan bahwa informasi di YouTube dari benang merah ini, Ibtu Rudiana, klarifikasi Ibtu Rudiana bahwa Eki masih hidup, kita nyatakan hoax ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Kita tunggu kasus Vina, semoga bisa cepat selesai. Selanjutnya ini soal kasus juga ini. Ini kasus yang menarik juga. Menarik juga nih kasus 3 hakim yang dibebaskan Ronald Tanur ditangkap. Ini ada di YouTube atau di Facebook nih? Nah, ini narasinya hampir sama. Ini sama juga di YouTube juga. Channelnya Pilihan Rakyat, nama channelnya. Nah, karakternya hampir sama dengan yang tadi ya, Mas. Pilihan Rakyat ya. Pilihan Rakyat. Dan di sini dijelaskan bahwasanya 3 hakim yang membebaskan Tanur itu yang ditangkap karena ada hakim yang kemudian memutus pembunuh, diduga melakukan yang kekasihnya itu. Ya. Dan di persidangan fakta-fakta itu dibuka dan kemudian dibebaskan, dan hakimnya dibilang ditangkap. Ya. Nah, karena banyak protes dari masyarakat, termasuk juga DPR. Ya. Bahkan dijadiin sempat anggota DPR sengaja melakukan itu ya, protes juga kan. Dan hakim ini 3 hakim Tanur ini ditangkap, dinarasikan oleh Pilihan Rakyat, dan setelah kita telusuri tidak ada hakim ini, dan baju tahanannya ini bukan tempelan semua sama kayak tadi. Iya benar. Mukanya tapi mukanya semua. Muka mereka memang. Mukanya mungkin iya kali ya. Cropping kali ya. Di cropping. Oh ya, untuk informasi, nama 3 hakim itu adalah Erin Tuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul. Ini yang kasus pembunuhan pacar itu ya, pacar yang meninggal pacar itu ya. Pacar yang meninggal, Dini Sera, asal Jabar, yang diduga dibunuh oleh kekasihnya, yaitu Ronald Tanur, yang merupakan anak anggota DPR dari fraksi PKB yang udah mengundurkan diri dari anggota DPR dan dari PKB. Ya, barusan saya coba cek, ini baru Peradi Surabaya ajukan amicus curiae ya, terkait KMA, terkait vonis dari si Tanur ini. Karena ada banyak bukti-bukti yang diabaikan oleh hakim gitu. Nah, gara-gara itu mungkin ya, publik ada yang marah dan memberitakan hal ini, membuat konten ini. Dan ternyata 3 hakim ini masih bekerja ya di PN. Masih bekerja. Belum ada fakta. Saya coba Google juga tadi pagi, apakah ada yang terbaru mungkin saya lewat. Ternyata belum ada informasi apapun, apakah ada penangkapan atau ada pemeriksaan kode etik dan lain-lain terhadap 3 hakim ini. Ya. Hanya prosesnya memang lagi diajukan ke Mahkamah Agung, kemudian hakimnya dilaporkan ke Komisi Yudisial ya.
Cuman soal penangkapan itu tidak ada. Karena memang kalau kita dari sisi hukum, ketika hakim memutuskan seseorang itu tidak ada urusan salah atau tidak bersalah. Ya. Karena itu sudah keputusan pengadilan yang harus dihormati. Masyarakat hanya bisa mengajukan melalui banding ya, mengajukan PK juga, dan tidak bisa dipermasalahkan hakimnya kecuali kalau ada bukti suap. Ya, ada bukti suap yang itu masuk ke ranah hukum baik di KPK maupun di polisi. Ini pada minggu lalu itu pemberitaannya hakimnya masih aktif, tapi akan ada pemeriksaan yang dijanjikan MA, bakal ada pemeriksaan terhadap hakim ini. Ya. Oke, ini akun Pilihan Rakyat ternyata memang bukan pilihan bagi teman-teman untuk nonton, karena dia memilih-milih informasi untuk dijadikan hoax. Jadi inilah pilihan hoax yang tidak kita recommended untuk kita tonton dan jangan di follow. Dan karakternya bersama, ngutip sana sini ya. Ya. Cuplik video rapat komisi 3 kemarin gitu kan. Dan gambarnya juga gambar buram. Jadi teman-teman kalau ada video di YouTube masuk di sosmed kita yang gambarnya comot-comot dari sini, dari akun yang nggak jelas, saran kita nggak usah ditonton. Ya. Satu, kita buka nambah kuota, pulsa kita habis, dan kita menambah kekayaan dia karena dia mendapatkan AdSense dari apa yang kita tonton. Gitu. Jadi kita ikut membantu orang memproduksi hoax yang membuat orang tersesat. Dan tersesat itu berbahaya. Oke ya. Sip. Bisa kita bungkus nih ya. Bungkus. 3 hakim yang bebaskan Donald Tanur ditangkap itu kena nyatakan hoax. Sepakat ya? Karena mereka masih bekerja di PN Surabaya dan mereka sedang menunggu pemeriksaan di Komisi Yudisial. Kita tunggu aja hasilnya. Ya, MA katanya mau periksa. Dan MA juga mau periksa. Kita tunggu dan kita kawal. Karena kalau nggak dikawal biasanya lewat begitu saja.